إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengannya kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, "Wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan, a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka, Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka ampunan serta pahala yang besar. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan pada poin berikutnya dari kitab A'lamus Sunnah, rambu-rambu sunnah yang senantiasa dipegang dan menjadi barometer keislaman orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lah orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dinamakan dengan al-firqatun najiyah, golongan yang mendapatkan keselamatan. Poin berikutnya, ma huwa at-tauhidu al-ilahiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid al-ilahiyah atau tauhid al-uluhiyah? Jawabannya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala, makna dari tauhid uluhiyah adalah huwa ifradullah azza wa jalla bi jami'i anwa'il ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan semua bentuk ibadah. Jadi ibadah yang kita lakukan hendaknya kita peruntukkan, khususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Al-zahirati wal batinah, baik ibadah zahir maupun ibadah batin. Mana contoh ibadah zahir? Apa yang kita lakukan barusan, yaitu salat. Termasuk di antaranya adalah hadir di majelis ilmu, adalah ibadah zahir. Hendaknya duduknya kita di majelis ilmu,
hendaknya salat kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya salat yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak lain tidak bukan tujuannya kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun kebalikan kita kebanyakan sekarang kadang beribadah yuridu bihi dunya. Seseorang beribadah karena ingin dunia. Mana contohnya? Dia salat duha rajin. Apa tujuan dan maksudnya? Adek sugih, adek murah rizki. Itu sudah dicantumkan, rizki kita sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ibadah-ibadah yang kita lakukan hendaknya terlebih dahulu kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena rizki kita telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berembe-rembe entan tiang pelunggu sami, pasti rizki itu kita akan dapatkan. Yang penting i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Lakukan, cari sebab, usaha, buat syaratnya, maka seseorang akan dimudahkan rizkinya sesuai dengan apa takaran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari baru kita berada di dalam rahim ibu kita, seseorang telah ditentukan rizkinya, telah ditentukan ajalnya, telah ditentukan apakah mereka akan bahagia ataupun mereka akan sengsara. Seseorang tidak akan meninggal dunia kecuali rizki yang telah ditentukan, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda lan tamut hatta tastawfiya rizqahu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal dunia sampai jatah rizkinya habis tersalurkan, tersampaikan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya 40 hari masih dalam berbentuk sperma. Kemudian 40 hari berikutnya baru menjadi segumpal darah. 40 hari berikutnya baru menjadi segumpal daging. Berapa bulan? 4 kali 4, 3 kali 4, 120. Berarti berapa? 3 bulan atau 4 bulan? 4 bulan. 4 bulan baru menjadi segumpal daging, baru diutus, dikirim malaikat untuk meniupkan ruh. Jadi janin yang ada di dalam rahim seorang ibu 4 bulan baru ditiupkan ruhnya oleh malaikat. Fayu'maru fayanfuhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan ruh oleh malaikat kepada segumpal daging tersebut atau sekerat daging tersebut. Fayu'maru bikatbi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyyun am sa'id. Kemudian malaikat diperintahkan untuk mencatat rizkinya. Jadi baru kita menjadi seonggok daging. Baru kita menjadi seonggok atau sekerat daging, sudah dicatat rizki kita. Belum berbentuk apa-apa. Sudah dicatat rizki kita. Namun kenapa siang malam pikiran kita hanya terfokuskan untuk mendapatkan rizki? Kenapa kita tidak fokuskan diri untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Padahal kalau seseorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas koridor agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi wa ma taqarraba 'alayya bin nawafil hatta uhibbahu." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, tentunya setelah mereka melakukan amalan wajib, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai hamba tersebut. Siapa yang mencintainya? Allah. Oleh karena itu para ulama mengatakan laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'nu an tuhab. Yang menjadi barometer ukuran bukan engkau mencintai Allah, bukan engkau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita mengatakan saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun itu bukan menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran, yang menjadi barometer adalah bagaimana kita dicintai oleh Allah, bagaimana kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah,
kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku yang memperdengarkan apa yang dia dengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Pandangan yang mereka lakukan aku yang akan mengarahkannya. Wa yadahu alladhi yabtishu bihi. Tangan yang dia gunakan untuk memegang. Wa rijlahu alladhi yamshi bihi. Kedua kaki yang mereka lakukan berjalan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala in sa'alani la'utiyannahu." Apabila orang tersebut meminta kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Wa ila in ista'adzani la'u'idzannahu. Jika mereka meminta pertolongan kepada aku, maka pasti aku akan berikan pertolongan. Jadi ini yang harus kita rubah, harus kita perbaiki dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Hendaknya tujuan kita bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah serta mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari ini dia tauhid al-uluhiyah. Hendaknya seseorang mengkhususkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bi jami'i anwa'il ibadah. Dengan semua bentuk ibadah baik zahir maupun batin. Mana bentuk ibadah batin? Mana contoh ibadah batin? Berharap, kemudian rasa takut, kemudian cinta. Ini hendaknya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekhul Islam mengatakan al-mahabbatu wal khauf wal raja muharriqatul qulub atau muharrikatul qulub. Rasa cinta, kemudian berharap, kemudian rasa takut, ini yang akan menggerakkan hati seseorang untuk beramal amalan zahir. Tidaklah seseorang rajin beribadah, semangat beribadah kecuali karena kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka takut untuk berbuat dosa dan maksiat kecuali mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahannya karena mereka senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaulan wa amalan. Baik ibadah yang berbentuknya ucapan maupun ibadah yang berbentuknya amalan. Mana ibadah yang bentuknya ucapan? Zikir, perkataan yang baik, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan, kemudian berusaha mencegah kemungkaran. Ini semuanya amalan-amalan ibadah yang berbentuknya ucapan. Seseorang berzikir, yang kita sering dengar, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Di dalam surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita akan menjadi tenang. Amalan, begitu juga dengan amalan seseorang, termasuk ibadah yang sangat banyak, ibadah-ibadah yang berbentuk amalan. Salat, bersedekah, kemudian datang menuntut ilmu, ini semua ibadah-ibadah yang bentuknya amalan, hendaknya senantiasa kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa nafyul ibadati an kulli ma siwallah kainan man kan. Kemudian menafikan, meniadakan segala bentuk peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah bagaimanapun bentuknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa kalian jangan sekali-kali beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala adakan kita di dunia ini untuk beribadah. Bahkan perintah yang pertama yang ada di dalam Al-Qur'an adalah untuk beribadah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian beribadah kepada Rabb kalian. Kita diadakan di dunia ini tidak untuk bermain-main, tidak untuk senda gurau, tidak untuk menghabiskan waktu kita dengan dunia. Karena dunia ini adalah persinggahan. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Kita tidak tahu ajal kita kapan datangnya. Kita tidak tahu ajal kita kapan datangnya. Namun yang kita harus persiapkan adalah
bagaimana kita menutup usia kita di dunia ini. Apakah kita tutup dengan amalan-amalan khatimatul ihsan, amalan-amalan husnul khatimah, atau waliyadu billah kita menutup usia kita di dunia ini dengan amalan-amalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah. Tapi jadi ini dia tauhid al-uluhiyah. Seseorang hendaknya wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadahnya, baik yang zahir maupun batin, baik ucapan maupun amalan, serta meniadakan segala bentuk ibadah yang ditujukan kepada Allah, ditujukan kepada selain Allah bagaimanapun bentuknya. Kemudian kita ambil poin yang kedua, yaitu ma huwa diddu tauhidul ilahiyah. Apa lawan dari tauhid ilahiyah? Didduhu huwa asyirku. Lawannya adalah kesyirikan. Dan syirik ini ada dua. Syirik ini ada dua macam. Asyirku akbar yunafi bil kulliyah. Syirik besar yang menafikan keislaman seseorang secara mutlak, secara umum. Kalau seseorang terjatuh pada perbuatan syirik besar, maka dia keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua, syirkul asghar yunafi kamaluhu. Syirik kecil yang menafikan kesempurnaan keislaman seseorang. Baik, pertanyaannya, ma huwa syirkul akbar? Apa yang dimaksud dengan syirik besar? Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan syirik besar adalah huwa ittikhadul 'abdi min dunillahi niddan yusawwihi bi rabbil alamin. Secara umum, yang dimaksud dengan syirik besar adalah seseorang mengambil atau menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan yang dia posisikan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang menjadikan selain Allah tandingan atau mengadakan tandingan Allah Subhanahu wa taala yang sama sejajar dengan Allah. Yuhibbuhu ka hubbillah. Mana contohnya dia mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah? Dia mencintai tandingan Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Wa yakhshahu ka khasyatillah. Dia takut sebagaimana dia takut kepada Allah. Wa yaltaju ilaihi wa yad'uhu. Dia senantiasa bersimpuh kemudian berdoa kepadanya, kepada selain Allah. Ini bentuk-bentuk syirik besar. Wa yakhafuhu wa yarjuhu wa yarghabu ilaihi wa yatawakkalu alaihi. Dia takut, berharap kepada selain Allah, kemudian takut kepadanya, kemudian bertawakal kepadanya, kemudian dia mentaatinya dalam bentuk bermaksiat kepada Allah. Allah memerintahkan ini, jangan lakukan ini, namun dia lakukan karena dia menuruti keinginan orang yang dia buat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dia bentuk kesyirikan. Dan bahayanya sangat besar, dampaknya sangat besar. Ini bukan kita yang mengatakan, namun Allah Subhanahu wa taala langsung yang berfirman di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat kesyirikan. Namun Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik. Oleh karena itu, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani biqurabid dunya khataya." Wahai anak Adam, wahai sekalian manusia, sekiranya kelak di akhirat kalian datang menghadap kepadaku dengan dosa yang sangat banyak, sebanyak apa yang ada di dunia ini, dosanya sangat besar, dia banyak berbuat dosa. Lau ataitani biqurabid dunya khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha al-maghfirah. Namun walaupun dosamu sangat besar, dosamu sangat banyak, namun engkau datang menghadap kepadaku, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, tidak berbuat kesyirikan,
maka aku akan datangkan ampunan sama besar dengan dosa yang telah engkau lakukan. Maka ini keutamaan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahayanya orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura. Orang-orang yang berbuat kesyirikan walaupun dia banyak melakukan amal ibadah, sedekah, salat dan lain sebagainya, namun dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faj'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada artinya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala juga mengancam di dalam ayat lain, innahu man yusyrik billah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah. Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada mereka surga. Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada mereka surga. Beda dengan orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka takut, tidaklah mereka mencintai, tidaklah mereka berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap kepada tumbuhan, pepohonan, jin dan lain sebagainya. Maka mereka orang-orang yang dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam hadis namanya hadis bitaqah. Hadis kartu. Hadis bitaqah. Seseorang dibuka lembaran catatan amalannya 99 lembaran, satu lembarannya maddal basar. Satu lembarannya panjang, catatan amalannya adalah sepanjang mata memandang. Semuanya adalah dosa dan maksiat. Sebanyak 99 lembaran catatan amalan. Namun ada satu di dalam lembaran itu kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Maka tidak dianggap sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah dia lakukan. Namun sebaliknya lagi, orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, wa ma'wahun nar. Tempat mereka adalah neraka. Maka masih ada kesempatan bagi kita semua untuk terus sama-sama memperbaiki diri. Sama-sama belajar bagaimana seharusnya kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita belajar hal-hal yang bisa merusak ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kesyirikan. Terkadang kita karena minimnya ilmu tidak mengetahui, terkadang seseorang terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Maka ini perlu untuk kita saling ingat mengingatkan dan terus belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Mu'adz radhiyallahu taala anhu, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah seorang hamba wajib untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan. Sebaliknya seorang hamba kita juga mempunyai hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hak kita? Wa haqqul ibad, hak seorang hamba kepada Allah atas Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab, tidak akan memberi azab orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan sedikit apapun. Jadi ini dia bahayanya syirik besar. Bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wa yastawi fil khuruj bihadza syirk 'anid din al-muhajiru bihi. Dan sama, baik dia terang-terangan berbuat kesyirikan atau dia sembunyi-sembunyi. Sama. Ancamannya sama, yaitu mereka kekal di neraka kecuali dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Al-mujahir. Orang-orang yang terang-terangan, kakufri Quraisy wa ghairihim, seperti kekufuran, kesyirikan orang-orang Quraisy. Mereka terang-terangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihun." Wahai orang-orang Quraisy, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat.
Namun apa jawaban dari mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida? Apakah Muhammad ini datang mengajak kepada kita untuk menjadikan Tuhan hanya satu? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah perkara yang menakjubkan. Mereka terang-terangan menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang sembunyi-sembunyi menyembunyikan kesyirikannya, menyembunyikan kekufurannya, seperti orang-orang munafik. Al-mukhadi'in, orang-orang yang senantiasa menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka alladzina yadhharuna al-islam. Mereka tampakkan zahirnya mereka seorang muslim. Namun wa yubtinuna al-kufur. Mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Mereka ini orang-orang yang menjadi kerak api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di kerak paling bawah api neraka dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan kecuali orang-orang yang bertaubat, kemudian memperbaiki dirinya dan berpegang teguh dengan agama Allah dan mengikhlaskan ibadah agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang beriman. Kemudian yang terakhir yaitu bagian yang kedua dari syirik, yaitu asyirkul asghar. Syirik kecil. Huwa yasiru ar-riya ad-dakhilu fi tahsinil amal al-muradu bihillah, yaitu riya yang ringan. Apa maksudnya? Yang masuk di dalam amal ibadah seseorang hamba yang dia perbagus amalannya, yang mana amalan itu dia inginkan niatnya kepada Allah. Namun karena ada yang melihatnya dia perbagus lagi, maka ini namanya riya. Niatnya kepada Allah, namun dia gabungkan niatnya itu ingin dipuji manusia, ingin dipuji orang lain. Ini namanya riya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku takut dari kalian adalah perbuatan syirik kecil. Fasu'ila anhu, kemudian ditanya, mana syirik kecil itu wahai Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan ar-riya, perbuatan riya, ingin dilihat. Dilihat nama riya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu. Seseorang berdiri salat kemudian dia memperbaiki salatnya, lima yara min nadhari rajul, karena dia melihat ada orang yang memperhatikan. Ini namanya riya. Kita azan dulu baru kita selesaikan sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin, amma ba'd. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk syirik kecil adalah al-halifu bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kal halifu bil aba, seperti seseorang bersumpah dengan orang tuanya, demi bapak saya, demi ibu saya. Ini termasuk syirik kecil. Wal Ka'bah, seseorang bersumpah dengan Ka'bah. Wal amanah, atau amanatnya, kepercayaannya, dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andad. Jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, atau dengan ibu-ibu kalian, atau dengan tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa falyahlif billah, barang siapa man kana halifan fala yahlif illa billahi azza wa jalla. Barang siapa yang bersumpah, maka janganlah dia bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk syirik kecil. Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Rasulullah SAW menegaskan, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kekufuran atau melakukan kesyirikan. Namun yang dimaksud di sini adalah syirik kecil. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man halafa bil amanah falaysa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan amanatnya, dengan kepercayaannya, mereka dipercaya kemudian dia bersumpah dengan kepercayaan tersebut, maka bukan dari golongan aku. Jadi ini dia beberapa bentuk dari bentuk riya atau bentuk syirik kecil. Riya
kemudian bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia muhadharah singkat atau ceramah singkat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kesimpulannya pertama yaitu masalah tauhid. Hendaknya kita senantiasa berusaha terus mengikhlaskan segala bentuk ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah zahir maupun ibadah batin, baik berupa ucapan maupun amalan. Kemudian kita berusaha meniadakan segala bentuk ibadah yang diperuntukkan kepada selain Allah. Kita juga mempelajari lawan dari tauhid yaitu kesyirikan. Syirik ada dua, syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, syirik besar, kemudian syirik kecil yang mana ini tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, namun ini adalah perkara yang sangat bahaya. Kenapa kita belajar masalah kesyirikan dan lain sebagainya? Agar kita tidak terjatuh, agar kita tidak melakukannya. Karena banyak masyarakat kita melakukan perbuatan yang menyelisihi syariat Allah, tidak lain tidak bukan karena mereka belum tahu, karena mereka tidak mempunyai ilmu akan hal tersebut. Oleh karena itu para ulama mengatakan ta'allamna syarra la lisyarr. Kita belajar keburukan, berusaha mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. La lisyarr, bukan untuk melakukan keburukan tersebut, walakin littawaqqi, akan tapi untuk jaga-jaga, untuk membentengi diri. Jangan sampai seseorang terjatuh dalam perbuatan keburukan, perbuatan dosa tersebut. Karena para ulama mengatakan wa man lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'a fi. Barang siapa yang tidak tahu, barang siapa yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tentunya dengan kacamata syariat. Bukan dengan akal kita, bukan dengan kemauan kita. Kalau ini saya anggap baik, maka saya lakukan. Ini saya anggap buruk, saya tinggalkan. Bukan demikian. Namun yang jadi ukuran adalah kacamata syariat. Wa man lam ya'rifil khaira minasyarr waqa'a fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk sesuai dengan apa yang di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka besar kemungkinan dia terjerumus dalam perbuatan dosa tersebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang mulia, kemudian dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk senantiasa menghambakan diri kepadanya. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi anak-anak kita dari perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala a'la wa a'lam wa ajalla wa ahkam. Demikian yang bisa kita sampaikan, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari tiang pribadi dan dari syaitan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.